S2 dan S3 terhadap populasi produktif itu juga masih sangat rendah sekali kita ini. Saya kaget juga. Kemarin dapat angka ini saya kaget. Indonesia itu di angka 0,45%. 0,45%. Negara tetangga kita, Vietnam, Malaysia, sudah di angka 2,43%. 2,34%, sedangkan Indonesia 0,45%. Jauh sekali nih, angka seperti itu jauh sekali teman-teman. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Karena kualitas guru di Indonesia tidak dihargai oleh negara. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mereact TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke teman-teman, di video kali ini jom kita reaction bareng salah satu video yang dimana ini langsung pernyataan daripada Presiden Joko Widodo Indonesia terbaru ini teman-teman ya, bahwa beliau mengatakan kenapa pendidikan Indonesia baik S1, S2, ini yang dimaksud S1, S2 ini university teman ya, di jenjang university masih kalah daripada jenjang pendidikan sekolah dasar sampai ke universitas, itu masih kalah jauh dengan Malaysia, Singapura, Thailand. Indonesia masih kalah jauh. Ada apa dengan Indonesia? Kenapa dengan negara sekaya Indonesia, dengan negara sebesar Indonesia kalah dengan negara tetangga teman-teman ya? Indonesia tidak pengajar banyak, guru banyak, yang berkualitas banyak. Kesalahan pendidikan Indonesia ini dari segi apanya? Kenapa masih kalah dengan negara tetangga? Oke, kita simak bersama videonya, let's go. 3. Diberikan peluang dan tidak bisa memanfaatkan. Saat itu tahun 50-an, 60-an mereka sudah menjadi negara berkembang, tapi sampai saat ini mereka tetap menjadi negara berkembang. Dan bahkan ada yang malah turun menjadi negara miskin. Karena tidak memanfaatkan opportunity, tidak memanfaatkan kesempatan, tidak memanfaatkan peluang yang diberikan. Dan terjebak pada middle income trap. Untuk itu perguruan tinggi dalam negeri harus terus didorong, harus dioptimalkan. Peringkat perguruan tinggi terbaik Indonesia harus terus diperbaiki berdasarkan US World yang ada setiap tahun. Saya lihat yang rankingnya 200 ke atas masih kecil sekali, nggak usah saya sebut karena kecil sekali. Dan nilainya masih di atas 100. Yang masuk ya top 100 atau top 50 belum ada. Inilah pekerjaan besar di atas 100% ya. Bapak Ibu Rektor yang saya hormati. Meskipun tadi juga sudah disampaikan secara blak-blakan oleh Profesor Dr. Muhammad Nasih keluhan yang ada. Baik, dan saya senang belak-belakan seperti itu. Ada pemeriksaan, ada anggaran yang masih sangat kurang, dan yang lain-lainnya. Tapi sudah saya catat, Prof. Nanti langsung akan Prof. kami bicarakan. Tapi masih tidak ada perubahan. Dan rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif itu juga masih sangat rendah sekali kita ini. Saya kaget juga. Kemarin dapat angka ini saya kaget. Indonesia itu di angka 0,45%. 0,45%. Negara tetangga kita, Vietnam, Malaysia, sudah di angka 2,43%. 2,34%, sedangkan Indonesia 0,45%. Jauh sekali nih, angka seperti itu jauh sekali teman-teman. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Karena kualitas guru di Indonesia tidak dihargai oleh negara. Negara maju itu ya 9,8%. Jauh sekali. Malu kita dengan saya minggu ini akan ini. Merapatkan ini dan mengambil kebijakan policy untuk mengejar angka yang masih 0,45% ini.
Nggak tahu anggarannya akan didapat dari mana, tapi akan kita carikan agar S2, S3 terhadap populasi usia produktif itu betul-betul bisa naik secara drastis. Kejauhan sekali 0,45 sama 2,43. Angkanya memang kelihatannya, tapi kalau dikalikan ini sudah berapa kali? Banyak kali. 5 kali lebih rendah kita dengan negara-negara yang tadi saya sampaikan. Bukan negara maju, belum negara dibandingin dengan negara maju. Sekali lagi, saya sangat paham semua upaya tersebut membutuhkan anggaran, membutuhkan biaya, pembiayaan di tengah tekanan berat fiskal kita. Tapi apapun yang namanya sumber daya manusia menjadi sangat penting dalam 5-10 tahun ke depan, dan itu akan menjadi kunci. Pembiayaan, pendidikan, dan riset tetap terus harus diupayakan seoptimal mungkin, bukan hanya dari APBN dan APBD, tapi juga pemanfaatan dana abadi yang kita miliki. Termasuk mungkin menghubungkan dengan industri lewat matching fund. Ini juga penting. Kalau kita lihat APBN untuk pendidikan dari 2009 sampai 2024, berarti 15 tahun, mencapai 6.400 triliun. Wow, fantastis. Bahlil. Dana abadi LPDP pada saat dibuka 1 triliun. Sekarang sudah mencapai, di 2023 kemarin sudah mencapai 139 triliun. Dan jumlah penerima beasiswa juga sudah meningkat 7 kali lipat dari awal LPDP dibuka. Tapi ini dari masih jauh, ya? masih sangat kurang. Saya kira perlu ditingkatkan paling tidak 5 kali lipat dari yang sudah ada sekarang. Makanya Pak Presiden, Menteri Pendidikan ini harus dibenah. Karena sering ganti kurikulum, ganti begini, ganti begitu. Yang terpenting adalah menurut kami ini rakyat Indonesia, perbaiki kualitas, hargai kualitas guru. Hormati guru. Berikan gaji yang sepadan dengan perjuangan guru. Anda ini sebelum jadi presiden Pak Jokowi ya, Anda berangkat daripada seorang guru loh. Tapi kenapa guru Indonesia itu, apalagi guru honorer, gajinya rata-rata 200-300 ribu per 3 bulan sekali. Itu yang menyebabkan kenapa kualitas pendidikan di Indonesia itu kalah jauh dengan negara tetangga. Coba perbaiki, coba hargai guru, tingkatkan gajinya. Maka saya yakin pendidikan Indonesia akan menjadi pendidikan nomor 1 di dunia. Pastinya. Malulah dengan negara tetangga kita ya, yang selalu ketinggalan jauh. Memang Jauh butuh lagi, butuh anggaran dan pembiayaan yang besar. Tetapi tetap ini menjadi kewajiban kita untuk mencarikan jalan agar rasio kita tadi bisa terangkat naik. Setiap 3 tahun sekali, sejak tahun 2000, Indonesia dan berbagai negara lain selalu mengikuti tes bernama PISA. Tes PISA terakhir diadakan di tahun 2018. Nah, tempo hari, penyelenggara PISA, OECD, itu baru mempublikasikan hasil skor tes PISA tahun 2018. Well, buat lo yang belum tahu atau ngeliat, sebetulnya hasil tes PISA Indonesia ini bisa bikin kita mengernyitkan dahi terhadap kondisi pendidikan di Indonesia. Kenapa? Karena ternyata skor PISA kita itu relatif rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Ada 3 aspek yang menentukan total skor PISA. Pertama adalah membaca, kedua adalah matematika, dan ketiga adalah sains. Di ketiga aspek itu, skor Indonesia menurun dari tes PISA terakhirnya di tahun 2015. Berikut adalah jumlah penurunannya. Hasilnya, sekarang Indonesia ada di peringkat 70-an dari 78 negara di 3 aspek tersebut. Alias peringkat 10-an terbawah lah dari hampir 80 negara. Dari hasil itu, banyak pertanyaan yang muncul di benak gua, dan mungkin juga muncul di lo. Misalnya, kalau skor rendah, emang kenapa? Apakah pendidikan di Indonesia itu bermasalah? Dan kalau emang pendidikan di Indonesia bermasalah, emang apa sih yang bisa kita lakuin buat mengatasi kondisi ini? Nah, lo tonton video ini sampai habis, kita coba telusuri sedikit demi sedikit terkait jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Nah, mungkin banyak dari lo yang bertanya-tanya, emang PISA itu apa sih? Emangnya PISA itu penting? Untuk menjawab pertanyaan itu, sebetulnya kita perlu kembali ke masa-masa di saat PISA mulai dibentuk. Kita perlu melihat sejarah kenapa PISA bisa ada. Emang sejarahnya gimana? Dulu, PISA itu dibentuk karena negara-negara mulai menyadari pentingnya evaluasi pendidikan. Melakukan evaluasi atau tes terhadap siswa memang bukanlah hal baru saat itu. Tapi OECD saat itu punya pandangan yang cukup berbeda dibandingkan evaluasi atau tes biasanya. PISA itu nggak berusaha mengetes pencapaian pendidikan siswa lewat hal-hal yang bisa mereka hafal atau ingat saja. Jadi fokusnya bukan di hafalan, tapi bisa ngeliat gimana siswa, khususnya yang umurnya 15 tahun, itu bisa siap dalam menjalani kehidupan. Karena penyelenggara PISA itu menyadari bahwa menghafal aja itu nggak cukup buat kita untuk menjalani kehidupan dengan baik. Ada 3 hal yang perlu ditekankan oleh sistem pendidikan. Pertama, kita perlu bertanya, ketika semua pekerjaan udah berubah, terus nanti muncul robot dan lain sebagainya, apakah siswa-siswa ini bisa menghadapi tantangan di masa depan? Yang kedua, apakah siswa-siswi ini setelah lulus, bisa nggak sih mereka melakukan analisis dan penalaran logika yang baik? Karena ini adalah fundamental. Kalau logikanya nggak baik, maka pelajaran apapun yang diterima bisa jadi nggak diterima secara baik juga. Yang ketiga, apakah siswa-siswi ini setelah lulus, bisa nggak mereka punya kapasitas untuk belajar terus-menerus selama hidup mereka? Nah, maka dari itu ada 3 aspek penting yang dicoba diukur oleh PISA. Yang tadi ya, terkait membaca, itu yang pertama. Yang kedua matematika, yang ketiga adalah science. 3 aspek ini diukur untuk menjawab 3 pertanyaan tadi. Reading buat belajar, math and logic itu buat mikir, dan scientific literacy itu biar kita terbiasa memproses hal-hal baru. Nah, saat PISA dibentuk juga sebetulnya terdapat kasus di mana tenaga yang siap bekerja dan lulusan pendidikan itu udah banyak banget nih. Jadi udah banyak banget orang yang lulus kuliah ibaratnya. Tapi masalahnya adalah skillnya itu nggak match dengan yang dibutuhkan oleh industri. Makanya banyak pengangguran. Betul. Gitu kan. Ibaratnya yang kita pelajari di sekolah itu dalam tanda kutip kurang kepake saat kita mau bekerja di industri. Ini juga udah sempat gue bahas ya di video hal-hal yang harusnya kita pelajari di sekolah. Intinya, hal atau pengetahuan yang kita pelajari dan kita dapatkan di sekolah, misalnya seperti fisika, geografi, dan sebagainya, itu ternyata nggak kepake-pake banget saat kerja dan dirasa nggak dibutuhkan oleh industri. Di sisi lain, industri itu berkembang cepat banget. Banyak skill-skill baru yang dibutuhkan di market, tapi supply-nya alias tenaga kerja yang udah lulus itu nggak mendapatkan pelajaran tentang skill-skill yang dibutuhkan itu. Gue juga ngerasain hal ini nih. Pas SD, SMP, SMA, gue nggak pernah tuh belajar tentang YouTube atau sosial media di sekolah. Tapi ternyata sekarang banyak banget kan pekerjaan yang berkaitan dengan sosmed. Gue sendiri pada akhirnya sekarang bekerja di bidang sosmed juga kan. Nah, tapi gue dan teman-teman lain yang seangkatan sama gue itu nggak belajar hal-hal ini di sekolah. Meskipun ternyata hal ini tuh banyak dibutuhin sekarang kan. Demand-nya baru muncul bertahun-tahun kemudian. Tapi sekolah gak mengajarkan hal itu. Itu adalah salah satu contoh aja dari skill yang dibutuhkan untuk pendidikan di abad 21. Dan masalahnya juga industri cepet banget berkembang. Pasti ada aja skill baru yang dibutuhkan di market. Dan banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul yang gak pernah ada sebelumnya. YouTuber aja kan pekerjaannya baru muncul mungkin awal ya 2007-2008 gitu kan. Makanya sebuah negara dikatakan perlu skor PISA yang tinggi supaya bisa adapt gitu, supaya bisa beradaptasi dengan pekerjaan-pekerjaan dan tantangan baru itu. Nah, terus apa artinya kalau skor PISA sebuah negara itu rendah? Kalau kita coba ngelihat sejarah dan tujuan dari PISA itu sendiri, maka bisa dikatakan bahwa ketika skor PISA sebuah negara rendah, dalam hal ini skor Indonesia rendah, maka bisa dikatakan bahwa lulus dari pendidikan formal di Indonesia itu nggak sebegitunya membantu siswa-siswinya soal kesiapan mereka menjalani hidup dengan baik setelah mereka lulus. Betul. Nah, dalam hal ini, intinya Bahkan siswa dan siswi Indonesia itu kurang dipersiapkan untuk masuk ke dunia industri. Lah itu penyebabnya karena terlalu sistematiknya dalam berpendidikan Indonesia terlalu fokus kepada sebuah pengajaran, tidak fokus kepada skill dan praktikal, teman-teman. Karena kenapa? Karena matematik, apa ya? Pengajaran soal-soal seperti itu di industri tidak digunakan, teman-teman, aslinya. Tidak ada sama sekali. Siswa difokuskan terhadap pelajaran yang seperti itu. Sehingga ketika lulus sebuah university atau pendidikan, maka mereka bingung. Buat cari pekerjaan kayak gimana bingung. Dan bahkan ujung-ujungnya ditolak oleh perusahaan. Itu sebabnya. Maka dari itu contohlah negara lain. Kayak gimana pendidikan di sana. Sehingga pengangguran rendah. Kalau kita hanya kardiman, artinya mau ngambil sendiri-sendiri, ya begitulah negara.
pendidikannya akhirnya tertinggal atau jauh dengan pekerjaan negara dan tetangga. berkontribusi ke masyarakat. Kita juga bisa melihat bahwa sekarang lulusan sekolah baik itu SMK atau perguruan tinggi, angka penganggurannya itu cukup tinggi. Kenapa? Salah satunya karena ada gap skill yang dibutuhkan oleh industri dengan yang kita pelajari di sekolah. Ini kan jadi masalah besar ya. Meskipun memang ada argumen kontra juga sih terhadap PISA, tapi dari indikator ini aja kita bisa seenggaknya ngelihat bahwa oh ternyata mungkin approach pendidikan di Indonesia ini perlu diperbaiki lagi gitu. Solusinya tentu kita perlu mengevaluasi sistem pendidikan yang ada saat ini dan mengubahnya dengan sistem yang lebih tepat. Apakah perlu perbaikan kurikulum? Apakah perlu perbaikan guru? Well, bisa jadi jawabannya adalah iya. Karena gini, kurikulum sekolah itu mungkin belum secara tepat mengajari kita hal-hal yang penting buat kehidupan kita. Tentunya kita perlu kurikulum yang baik dong. Kita perlu juga mengevaluasi guru-guru supaya bisa mengajar dengan tepat. Nah, tapi apakah berarti penurunan skor PISA ini jadi kesalahan dan tanggung jawab si pembuat kurikulum atau si guru ini yang mungkin kurang tepat ngajarnya? Menurut gue sendiri, kita tuh sebenarnya nggak bisa sepenuhnya nyalahin pembuat kurikulum atau nyalahin guru. Kenapa? Karena ya bikin kurikulum tuh kan susah gitu. Belum lagi banyak birokrasi, kepentingan politik, pro kontra di masyarakat dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita ngomongin pemerintahan kan, akhirnya adopsi hal-hal baru jadi lambat di dunia pendidikan di Indonesia. Makanya kampus dan sekolah jadinya kurang sigap dalam beradaptasi. Hasilnya ya itu, kita belajar, tapi ternyata hal yang kita pelajari itu nggak terlalu relevan dengan tuntutan zaman dan juga kurang relevan dengan hal yang kita butuhkan dalam kehidupan. Kalau masalah guru, mungkin kita semua juga tahu bahwa bisa jadi sekarang banyak guru yang kesulitan mendapatkan fasilitas dan upah yang cukup supaya mereka bisa mengajar dengan baik. Makanya bisa dikatakan bahwa solusinya adalah perlu banget nih andil semua orang supaya pendidikan di Indonesia bisa semakin maju, mulai dari pemerintah, masyarakat, guru, dan juga pihak swasta. Betul sekali. Kali ini gua mau menggarisbawahi pihak swasta karena tentu 1% bergerak di bidang swasta. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Sebenarnya kenapa pendidikan Indonesia itu peringkatnya itu di bawah 0,45%, di bawah 1%, kalah dengan negara tetangga yang baiknya itu sudah masuk ke 2,5%, teman-teman ya. Hampir mengejar kepada negara yang sudah maju. Kenapa pendidikan Indonesia itu sangat buruk dan bobrok atau anjlok? Karena terkadang Menteri Pendidikan itu sering menggonta-ganti kurikulum. Tidak memfokuskan satu kurikulum. Besok ganti. Nasib siswa ini di Indonesia tergantung daripada pendidikan. Tak macam nasib negara tetangga. Pendidikan ya tidak begitu penting-penting amat. Setelah itu bisa kerja. Karena mereka luar biasa demi rakyatnya. Tapi pendidikan di Malaysia, guru itu sangat dihargai sekali. Gajinya top, teman. Besar loh. Karena semua perjuangan guru itu, semua kesuksesan itu berasal daripada perjuangan guru. Maka dihargai. Sedangkan di Indonesia tidak. Guru itu digaji ya pokoknya parah lah. Jangan hanya kurikulum yang digonta-ganti, diperbaiki terus. Maka perbaiki juga gaji-gaji guru itu, teman-teman. Oke, itulah video hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga subscribe. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.